Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Khairul Adilah. Saya salah satu mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Karawaci yang berada di jurusan Manajemen Pagi. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 1 pada matkul Akidah Akhlak. Dan pada kali ini presentasi saya akan membahas tentang judul Anakku, Janganlah Engkau Durhaka. Anak adalah suatu bentuk amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Kewajiban orang tua adalah membimbing anak agar anak itu menjadi pribadi yang baik dan tentunya menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu hal yang ditakuti oleh orang tua yaitu ketika anak tumbuh besar dan menjadi pribadi yang tidak baik. Ketika dewasa malah melawan orang tua dan durhaka, karena perbuatan durhaka itu menurut agama Islam termasuk dari salah satu dosa besar. Apa itu durhaka? Durhaka atau al-uquq berasal dari al-aqu yang berarti al-qatu, yaitu memutus, membelah, merobek atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka pada orang tua, uququl walidain, apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Sesungguhnya, jasa kedua orang tua itu terhadap anaknya sangat besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia mengorbankan nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Demikian juga sang bapak menerjang panas dan hujan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu mengiringi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu dan bapakmu. Selain memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain, agama Islam juga melarang durhaka kepada kedua orang tua atau uququl walidain, bahkan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar yang mengiringi syirik. Contoh durhaka kepada orang tua: 1. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, dan demikian juga membentak dan bersuara keras kepada kedua orang tua. 2. Mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati, apalagi sampai menangis. 3. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. 4. Mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Memandang sinis kepada orang tua. 6. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. 7. Memerintah orang tua. 8. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. 9. Lebih mementingkan istri daripada orang tua. 10. Meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Akibat dari durhaka kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan azabnya di dunia dan tidak menundanya sampai hari akhirat. Azab di dunia bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya berupa hidup dalam kesengsaraan, tidak bahagia, sulit saat sakaratul maut, dan di akhirat sungguh akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi akibat durhaka kepada kedua orang tua, yaitu 1. Haram masuk ke surga, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dianggap masuk golongan umat Nabi Muhammad SAW, mendapat gelar kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab di dunia. Dosanya tidak akan diampuni, membatalkan semua amal ibadahnya, diharamkan mencium bau surga, terputusnya rezeki, dan terakhir termasuk ke dalam orang mendapat kerugian besar.
Inilah di antara bentuk-bentuk kedurhakaan yang harus ditinggalkan. Demikian juga bentuk-bentuk lainnya yang merupakan kedurhakaan, maka harus dijauhi. Tentunya setelah mempelajari pengertian durhaka terhadap orang tua serta contoh-contoh dan akibatnya, dapat menjadikan kita lebih paham dan mengerti apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasi segala perbuatan kita, sehingga kita sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam bertindak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan siksa yang pedih bagi mereka yang melalaikan aturannya. Selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.